Shalom. Sebuah kata yang sering kita dengar dan barangkali sering kita ucapkan ketika kita menyapa saudara seiman kita. Tetapi jika kita melihat akhir-akhir ini, betapa ini menjadi sebuah kata yang semakin langka. Gambar yang ada di belakang saya ini, dua bangunan yang menjadi ikon di kota Jakarta, sekaligus menjadi ikon di Indonesia, menggambarkan betapa pentingnya perdamaian. Perdamaian artinya bisa menerima perbedaan tanpa harus berselisih. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, pada bulan September ini kita akan sama-sama belajar mengenai shalom atau damai. Kita akan belajar damai dari berbagai hal. Kita belajar hidup di dalam damai, belajar beristirahat di dalam damai, belajar berjalan dan bersyukur di dalam damai Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita merindukan damai? Saya yakin ya. Oleh karena itu mari kita siapkan hati sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi, menjadi keluarga yang hidup di dalam damai Tuhan, tetapi sekaligus membawa damai Tuhan. Saya ingin menutup perjumpaan kita dengan sebuah kalimat yang diucapkan oleh Mother Teresa. Damai dimulai dari sebuah senyuman. Oleh karena itu, selamat berbakti dan jangan lupa tetap tersenyum. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku yang kekasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memperdamaikan kita dengan Bapa. Sehingga pada pagi hari ini, kita dengan penuh keberanian masuk menghadap hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk pagi hari yang indah ini, pagi yang luar biasa, pagi yang selalu baru atas kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kalau kami sebentar memuji dan menyembah Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di setiap kami untuk jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan, amin. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Selamanya.
of your grace, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Mari kita katakan bersama dengan sepenuh hati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Mazmur 103 ayat 1 dan 2 mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Mari kita bersama-sama bersukacita memuji Tuhan pada pagi hari ini, karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan bersama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, penuh dengan pujian, bersukacita di hadiratnya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiup sangka kala
Benar Bapa, kami hidup karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami datang pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Karena anugerah-Mu semata yang menyambungkan kami ada sampai pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang telah memperdamaikan dirinya dengan ciptaan melalui putranya Yesus Kristus. Kasih karunia, damai dan sejahtera kiranya turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nas pemimpin kita terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin, amin, amin. Kudus memulihkanku. Amin Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang
Tuhan, amin. damaiku. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-ku, yang menyertai-ku. Ku buka hati, ku jamah hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Mari kita katakan bersama. Buka hati, ku jamah hati, berserah penuh Di hadirat Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah-Mu. Haleluya. Di atasmu menyembah-Mu, di atasmu menyembah-Mu. Mari jemaat sekalian kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah seruan hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu Roh-Mu yang menguasai setiap hidup kami, menuntun langkah hidup kami. Mari Bapa, kami sadar bahwa kami manusia yang terbatas, kami sangat membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tolong setiap kami yang mendengar, kami percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau tolong hamba-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap kami Tuhan akan pulang atau setiap kami akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kalau Tuhan boleh membawa kita di minggu ketiga bulan September. Sebagaimana Bapak Ibu sudah ketahui bahwa selama bulan September ini kita sama-sama belajar mengalami shalom atau damai Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu ketiga ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu beristirahat di dalam damainya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, beristirahat adalah sebuah kata yang lazim, bahkan sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita tidur, kita beristirahat. Selama 24 jam dalam sehari, kita dianjurkan untuk beristirahat selama setidaknya 8 jam. Bagi kita yang menjadi karyawan di kantor, kita pun juga memiliki jam istirahat. Ketika siang hari, setidaknya kita punya waktu 1 jam. Kita bisa menikmati makan siang atau sekedar berbicara dengan teman-teman di kantor. Demikian pula dengan anak-anak kita yang saat ini sedang menjalani sekolah online. Mereka pun punya jam istirahat tertentu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu istirahat umumnya menjadi waktu yang kita nanti-nantikan. Kenapa? Karena ketika kita beristirahat, kita bisa berhenti sejenak dari segala kesibukan kita. Kesibukan yang begitu menyita perhatian, begitu menguras tenaga dan pikiran kita. Sehingga melalui istirahat yang sejenak itu, maka kita bisa memulihkan kembali tenaga, konsentrasi kita, sehingga kita dimampukan untuk melanjutkan setiap aktivitas kita setiap hari. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun di dalam hidup ini kita punya waktu untuk beristirahat,
Namun rupanya untuk bisa memiliki kedamaian di dalam istirahat kita, itu adalah suatu hal atau dua hal yang berbeda. Kita bisa saja berbaring di tempat tidur dengan mata yang terpejam. Namun sebenarnya pikiran kita jauh menerawang, jauh dari kata istirahat. Pikiran kita sibuk mengembara, memikirkan betapa peliknya pergumulan hidup kita. Pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, dan banyak hal yang lain. Atau ketika kita di kantor, kita sedang beristirahat di kantor, kita sedang menikmati makan siang kita, makanan yang sebenarnya lezat yang disiapkan oleh istri kita dari rumah. Tetapi nampaknya makanan yang lezat itu menjadi hambar. Oleh karena apa? Hati kita sedang galau. Oleh apa? Oleh kekhawatiran. Karena hari itu kita sedang diperhadapkan oleh direksi mengenai kelanjutan pekerjaan kita. Apakah kita akan lanjut bekerja di situ atau kita akan di PHK? Belum lagi barangkali kita sebagai pimpinan sebuah perusahaan, kita juga pusing memikirkan bagaimana kita menggaji karyawan kita di tengah mandeknya usaha kita ataupun menurunnya omset selama masa PSBB ini. Maka tidak mengherankan ada istilah yang sudah kita kenal sejak lama, bahwa beristirahat di dalam damai hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang sebenarnya sudah terbaring di dalam petak 1x2 meter. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya yakin kita semua mengerti istilah RIP, RIP. Sebenarnya adalah singkatan dari Rest in Peace dalam bahasa Inggris, atau di dalam bahasa Latin adalah Requiescat in Pace, yang artinya adalah beristirahat di dalam damai. Kita bisa dengan mudah menemukan istilah RIP ini di dalam batu nisan di makam. Hendak menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal, mereka artinya juga meninggalkan dunia ini dengan segala problematikanya. Mereka tidak perlu lagi bergulat dengan krisis dunia akibat COVID-19. Mereka tidak perlu khawatir akan masa depan hidup mereka. Yang mereka lakukan adalah beristirahat dalam damai. Bagaimana dengan kita? Kita yang hidup seolah-olah kita masih harus bergulat dengan segala problematika kehidupan ini, sehingga hidup kita rasanya jauh dari kata istirahat, apalagi istirahat di dalam damai. Bapak Ibu Saudara sekalian, barangkali di sekitar kita ada orang-orang yang mengalami seperti ini. Mereka berpikiran bahwa, wah, kok hidup ini begitu sulit. Rasanya lebih mudah orang atau lebih damai orang yang ada atau orang yang sudah tiada. Jika orang-orang ini ada di sekitar kita Bapak Ibu, mereka perlu mendapatkan pertolongan. Jika mereka tidak mendapatkan pertolongan, bahkan mereka sudah mengalami keputusasaan, maka tidak tertutup kemungkinan, maka mereka akan mengakhiri hidup mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa betul di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Artinya adalah orang yang beristirahat di dalam Tuhan, mereka mengalami kebahagiaan. Tetapi bagaimana dengan kita Bapak Ibu, orang-orang yang masih Tuhan izinkan hidup, kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, bahkan kita masih bisa beraktivitas. Apa nasihat firman Tuhan bagi kita supaya kita bisa menikmati istirahat di dalam damai Tuhan? Kita akan sama-sama buka di dalam Kejadian 1 ayat 31 sampai Kejadian 2 ayat 3. Kejadian 1 ayat 31 berkata demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya.
Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian jauh membaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu konteks dari kejadian ini. Musa sebagai penulis dari salah satu dari kitab Taurat ini, maka Musa mengkisahkan bagaimana Allah pada awal mulanya menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sehingga tiba di ayat 31 di mana kita mengetahui bahwa Allah menyelesaikan segala pekerjaan penciptaan itu pada hari ke-6. Dan Allah melihat bahwa semua pekerjaan penciptaan itu amat baik. Bahkan ketika Allah selesai menciptakan manusia, maka kita berkata bahwa pekerjaannya adalah sungguh amat baik. Itulah mengapa LAI memberikan terjemahan yang sedikit berbeda. Ketika di dalam versi bahasa Inggris NIV maupun King James Version menyebutkan dengan kata Allah atau rest yang umumnya kita kenal dengan beristirahat, maka LAI memberikan satu kata yaitu berhenti. Berhenti bukan karena Allah lelah. Berhenti bukan karena Allah tidak mau melakukan apapun, tetapi memang berhenti karena dia sudah menuntaskan pekerjaannya menciptakan dunia ini. Mungkin kita bertanya, apa yang Allah lakukan ketika hari ke-7? Alkitab memang tidak menjelaskan dengan rinci. Alkitab memberikan penjelasan bahwa Allah pada hari ke-7 berhenti. Tetapi kita bisa bayangkan ketika Allah dari hari ke-1 sampai ke-6, dia sudah menciptakan seluruh alam ciptaan. Hari ke-6 Allah menciptakan manusia sebagai ciptaannya yang termulia. Dan kemudian memasuki hari ke-7, Allah mengundang manusia dan seluruh ciptaannya masuk di dalam perhentian. Maka kita bisa bayangkan betapa indah suasana yang terjadi. Ada kehadiran Allah, ada kehadiran seluruh manusia ciptaannya, seluruh alam ciptaan Allah. Di dalam sabat atau istirahat, di dalam perhentian itu ada persekutuan yang erat antara Allah dan alam ciptaannya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan dan banyak hal-hal yang lain yang menggambarkan, memanifestasikan karakter Allah. Hal menarik lainnya yang bisa kita pelajari dari perikop ini, Bapak Ibu, jika kita perhatikan dari penciptaan hari pertama, terang selalu diakhiri dengan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikian juga ketika Allah hari selanjutnya menciptakan cakrawala, dan selanjutnya sampai pada hari ke-6, Alkitab mencatat jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Tetapi kalau kita melihat LAI atau penulis Alkitab ini tidak mencantumkan ketika Allah menyelesaikan hari pekerjaannya di hari ke-6 dan Allah masuk ke dalam perhentian. Kita sama sekali tidak bisa menemukan penulis berkata jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-7. Kita tentu tidak tahu mengapa. Tetapi tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Jikalau Tuhan pada hari ke-7 mengajak seluruh alam ciptaan, seluruh umat ciptaannya juga masuk ke dalam perhentian, maka sebenarnya bukan berbicara tentang hari, berapa lama, atau kapan hari ini akan berakhir. Tetapi penulis seolah-olah hendak menekankan bahwa itulah relasi yang sebenarnya Allah ingin terus bangun dengan manusia ciptaannya.
Allah ingin manusia menikmati istirahat di dalam damai-Nya. Kehadiran Allah dan kehadiran manusia, itulah yang dibutuhkan. Manusia akan menemukan kepuasan ketika ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, perikop ini juga mengajarkan kepada kita di zaman ini, Bapak Ibu, bahwa tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap menghendaki kita manusia ciptaannya untuk menikmati istirahat di dalam damai Tuhan. Kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan setiap hari. Apapun yang kita lakukan, kita menikmati hadirat Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, adalah apa yang perlu kita lakukan? Apa yang menjadi bagian kita agar kita bisa menikmati damai Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya ingin kita membuka di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Ayat yang kita sebenarnya sudah kenal, Bapak Ibu. Saya akan bacakan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Maaf, di ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Bacaan kita sebenarnya sudah saya bacakan di awal ibadah ini, mengungkapkan bahwa ini adalah undangan Tuhan Yesus kepada para pendengarnya waktu itu. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Orang yang letih lesu dan berbeban berat menggambarkan mereka yang sedang mengalami kelelahan. Mereka yang mengalami banyak problem dan mereka sudah mencoba untuk mengatasi problema hidup mereka dengan berbagai cara. Sampai pada titik di mana mereka sudah menyerah. Mereka merasa sudah tidak ada harapan. Justru kepada orang-orang yang seperti inilah Yesus menyatakan panggilannya, undangannya. Demikian juga Yesus menyatakan undangannya kepada kita pagi hari ini. Apapun kondisi yang kita alami, mari kita datang kepada Yesus. Yesus bukanlah pribadi yang biasa. Kalau kita lihat di ayat 27, dikatakan, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku." Artinya Yesus memiliki otoritas dari Bapa. Oleh karena itu, justru ketika dunia ini berkata, ketika engkau mau memiliki damai, engkau harus punya ini dan punya itu. Engkau harus pergi ke sini dan pergi ke situ. Engkau harus melakukan ritual A dan B dan C. Tetapi saat ini Yesus hendak berkata kepada kita, "Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku. Dan aku akan memberi engkau kelegaan." Rest. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, ketika kita sudah datang kepada Yesus, kita berkata, "Tuhan, inilah diriku. Aku mau datang kepadamu. Aku mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas hidupku." Maka hal yang kedua yang Yesus nyatakan kepada pendengarnya adalah, "Pikulah kuk yang kupasang."
rupanya ada juga bagian kita yang menjadi tanggung jawab yang harus kita pikul, Bapak Ibu. Kuk menggambarkan beban yang diberikan kepada leher dari hewan. Kalau kita tentu mengerti ada bajak, mereka dikenakan kuk untuk membajak sawah. Gambarannya seperti itulah yang Yesus berikan kepada kita. Bahwa Yesus hendak berkata, pikulah kuk yang kupasang. Ini kuk menggambarkan sebuah penundukan, Bapak Ibu. Kalau kuk, artinya hewan yang dikenakan oleh kuk, biasanya ada satu pasang, ya, kiri dan kanan. Maka, jika bajak itu ingin bisa berjalan dengan baik ke arah yang dituju, maka perlu ada kerjasama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun di dalam hidup kita perlu penundukan diri. Penundukan diri terhadap hamba Tuhan, penundukan diri terhadap orang tua, terlebih lagi penundukan diri terhadap firman Tuhan. Selain itu, Kuk juga berbicara tentang kepercayaan. Artinya adalah kita belajar menyerahkan diri kita. Biarkan si jurumudi itulah yang menentukan arah bajak kita. Tugas kita tinggallah berjalan sesuai dengan arahan si jurumudi tersebut. Kita harus belajar percaya akan tuntunan Tuhan. Memang tidak mudah ketika kita memiliki segudang persoalan. Kita begitu pusing memikirkan apa solusi dari persoalan ini. Mungkin teman kita memberikan sebenarnya solusi yang nampaknya lebih mudah. Kita bisa meminjam ke si A, kita bisa meminjam ke si B, atau kita bisa berhutang, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Tetapi satu modal yang kita harus miliki adalah mari kita terlebih dahulu belajar percaya. Percaya terlebih dahulu kepada Tuhan. Percaya secara simpel digambarkan dengan sebuah kursi. Saya yakin Anda sekarang sedang duduk di rumah Anda masing-masing. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda yakin bahwa kursi yang Anda duduki mampu menahan berat badan Anda? Tentu ya. Apa jadinya ketika kita tidak sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguh yakin bahwa kursi yang Anda duduki sekarang ini bisa menahan berat tubuh Anda? Tentu reaksi Anda akan berbeda. Saya tidak tahu. Silakan Anda coba praktekkan. Minggu lalu pun kita belajar bagaimana bangsa Israel yang sudah dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Banyak dari mereka yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, ke tempat perhentian yang Tuhan sudah sediakan, oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka mudah bersungut-sungut. Karena apa yang mereka harapkan tidak sesuai. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belajar untuk datang kepada Yesus, kita belajar memikul kuk yang Yesus berikan, maka respon kita seharusnya, ya Tuhan, aku tunduk. Ketika Tuhan minta kita untuk mengampuni saudara-saudara kita yang mungkin sudah menyakiti hati kita, maka ketika kita berkata, Tuhan, aku mau memikul kukmu, aku mau belajar mengampuni, dan banyak hal yang lainnya. Kita belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan, meskipun rasanya itu bertentangan dengan ego kita.
Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika yang pertama, jika kita ingin beristirahat di dalam damai Tuhan, kita perlu datang kepada Yesus. Dialah sang Raja damai itu. Dialah sang pemilik segala sesuatunya. Kita perlu memikul kuk yang Yesus berikan buat kita. Ibrani 3 ayat 19 berkata, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bukan Tuhan tidak ada bersama mereka. Tuhan selalu menuntun mereka dengan kesetiaan melalui tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Bahkan Tuhan setiap hari menurunkan mana. Tetapi persoalannya adalah karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke tempat perhentian, tempat peristirahatan, kekanaan yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Kecuali kita tahu Kaleb dan Yosua. Ini menjadi refleksi buat setiap hidup kita, Bapak Ibu. Ketika awal kita memasuki tahun 2020 ini, kita punya banyak ekspektasi. Barangkali kita sudah membuat banyak perencanaan-perencanaan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang membuka perusahaan yang baru, bisnis, atau mungkin kita mau membentuk keluarga yang baru. Tetapi sungguh apa yang terjadi kita alami di tahun 2020 ini sungguh tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Banjir, terlebih lagi COVID-19 ini di seluruh dunia seolah-olah memporak-porandakan semua agenda-agenda yang kita sudah canangkan. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika rencana kita tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, masihkah kita bisa belajar percaya kepada Tuhan? Tuhan ingin membawa kita menikmati istirahat di dalam damai Tuhan. Tetapi kita belajar menundukkan diri. Kita belajar percaya akan pimpinan Tuhan. Pagi hari ini kita juga akan dikuatkan oleh kesaksian salah seorang jemaat GKM Anugerah yang sudah bertahun-tahun berjuang menghadapi persoalan pelik di dalam hidupnya. Untuk melindungi privasinya, kita hanya akan tampilkan audionya saja. Tapi saya percaya bahwa kesaksian hidupnya akan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya mau membagikan kesaksian atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang saya alami beberapa waktu lalu itu. Dari awalnya kisah saya ini dimulai dari awal bulan Maret tahun 2019, di mana ketika saya mempunyai hutang yang terus menumpuk sampai akhir Desember 2019. Pada saat ketika itu saya menggunakan hutang ini bukan untuk sesuatu yang buruk, tetapi lebih untuk kebertahan hidup dan untuk menolong orang juga, keluarga dan yang lain-lain juga. Semuanya murni bukan untuk kesenangan pribadi atau apapun. Tapi ini bukan suatu pembenaran dari saya bahwa yang saya lakukan ini tetaplah hutang dan harus ditanggungjawabkan. Sampai akhir masuk tahun 2020 bulan Januari, karena kondisi ekonomi juga pekerjaan saya juga lagi stuck. Akhirnya saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya memilih untuk meninggalkan hutang itu dan saya lari.
Saya pikir ini keputusan yang baik menurut saya, karena jika saya terusin untuk mencoba membayar dengan kemampuan saya, itu pun akan menyusahi keluarga saya juga. Akhirnya apa yang saya pikir baik saya lakukan. Saya berdoa di dalam Tuhan, saya bilang seperti itu, saya akan larikan uang ini. Menurut saya benar. Akhirnya memang pada bulan-bulan berikutnya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tidak ada pencarian dari orang jasa penagih hutang. Kemudian sampai akhirnya masuk bulan ke-7 dan mereka mulai, jasa penagih hutang itu mulai mencari-cari saya. Memang saya sudah membuang identitas saya, dan tapi akhirnya tetap saja terdengar di kuping saya kepada lewat relasi-relasi dekat saya. Nah, di situ saya mulai merasa bersalah ketika saya ambil keputusan yang dari awal itu. Awalnya yang saya kira baik ternyata malah menyerang balik secara psikologi, secara psikis kepada saya sendiri. Mereka mencari-cari, mengorek-orek data sehingga sampailah ke kuping saya. Nah, sampai saat itu saya di situ saya dihadapkan satu keputusan. Apakah saya tetap berlari, ya Tuhan? Apakah harus saya hadapi dengan resiko apapun? Akhirnya ketika sampai di satu titik terendah saya merasa sangat tertekan, saya merasa sangat stres. Akhirnya saya memilih untuk stop, berhenti berlari dan berserah kepada Tuhan. Ketika itu saya bersama-sama teman komsel dan saya cerita kepada teman-teman seiman, dan saya berkata saya mau stop, saya capek, saya lari dengan beban secara psikis, saya terganggu. Saya minta dukungan dalam doa dan mereka semua, dan saya pribadi juga berdoa bersama keluarga juga berdoa. Akhirnya saya cuma minta satu hal saat itu, Tuhan mampukan saya bisa melewati hari-hari ini, karena hari-hari ini berat. Sempat terpikir saya untuk mengakhiri hidup saya, tapi itu sudah pasti jalan yang salah. Tapi berkat dukungan teman-teman komsel, teman-teman saudara seiman, akhirnya saya dikuatkan. Ajaibnya, puji Tuhannya, jawaban doa itu dijawab dalam 1 hari. Sampai akhirnya saya diperhadapkan pada suatu keputusan di mana apakah saya harus terus berlari atau saya harus stop dan melewatinya. Akhirnya dengan berbagai pergumulan, berdoa bersama-sama teman komsel, juga bersama-sama teman seiman, saya didoakan. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti berlari dan melewatinya bersama-sama Tuhan. Akhirnya di mana Tuhan akhirnya menunjukkan satu nama saudara jauh saya yang sudah lama tidak bertemu, dan akhirnya saya bertemu dengan saudara saya dan menceritakan. Akhirnya dia mau membantu saya, menemani saya untuk melewati proses demi proses dari jasa peminjam dana tersebut, sehingga terjadi negosiasi sampai sekarang. Walaupun saya sampai saat ini belum ada keputusan yang pasti atau yang harus saya lewati bagaimana, tapi Tuhan sudah menjawab doa saya, di mana seketika saya meminta, Tuhan saya mau bisa melewati masa-masa yang sulit ini, dan Tuhan jawab seketika itu juga dalam 1 hari, di mana saya tidak lagi dicari-cari oleh pihak penagih hutang, dan saya secara psikis juga secara psikologi tidak tertekan, tetap ada damai sejahtera, tidak merasa tertekan seperti kemarin. Saya sangat bersyukur sekala itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian yang indah bukan? Ketika kita datang kepada Yesus, kita mengizinkan Yesus yang menjadi juru mudi. Ketika kita mengenakan kuk yang Yesus kenakan buat setiap kita, maka ada damai sejahtera. Kita tidak berjuang sendiri. Justru damai itu karena kita mengikuti arahan dari Yesus.
Apapun saat ini yang kita hadapi, Tuhan mengundang kita, mari kepadaku, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa tidak mudah ketika di dalam hidup kami mengalami istirahat di dalam damai Tuhan. Kami seringkali lebih ingin mengendalikan hidup kami. Kami merasa kami tahu apa yang baik buat hidup kami. Tetapi undangan Tuhan terus berlaku bagi kami. Engkau mengundang kami dan Engkau berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami mau kelegaan daripada Tuhan. Kami mau istirahat daripada Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami, berikan kami kesanggupan untuk memikul kuk yang Engkau kenakan buat setiap kami. Ajar kami mau belajar untuk menekan ego kami. Ajar kami untuk belajar percaya akan tuntunan Tuhan. Meskipun saat ini kami belum melihat jalan Tuhan yang jelas di depan kami, tetapi ketika kami belajar untuk mengikuti tuntunan Tuhan, maka ada damai sejahtera Tuhan yang menaungi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami saat ini juga ingin berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan, setiap jemaat-Mu satu persatu. Kami bersyukur untuk Ibu Lucy, bersyukur untuk Pak Abdi, bersyukur untuk jemaat Tuhan yang lain yang di dalam kelemahan tubuh mereka. Mereka belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Mereka belajar untuk percaya. Mereka datang kepada Yesus. Yesus yang sanggup memberikan kelegaan. Juga setiap kami Tuhan, apapun problematika hidup kami, Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Engkaulah sang Raja damai itu. Kami mau mengalami kedamaian daripada Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menapaki hari-hari kami, berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati istirahat di dalam damai Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya di setiap kita ada damai yang diberikan Tuhan buat anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Ada damai di dalam jiwaku. Haleluya. Ada damai dalam jiwaku, aku bersukaria, rasa syukur penuh di kalbu, ku diselamatkannya. Ada damai pujaku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Jemaat GKMI Anugerah, berikut akan dibacakan Warta Jemaat GKMI Anugerah Minggu 20 September 2020. Ibadah Anugerah Kids akan dilaksanakan hari ini pada tanggal 20 September 2020 pukul 10 dengan tema Are You Ready? Sedangkan Persekutuan Anugerah Teens akan dilaksanakan via Zoom pada jam 5 sore hari ini. Linknya dapat dilihat di bio Instagram Anugerah_Teens. Akan dilaksanakan webinar Halo Gereja. Webinar dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 pada pukul 18.30 hingga 20.30 dengan tema How to Open Up in Family bersama Pastor Christopher dan Lovelia Tapiheru. Pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Untuk Ibu Luciana, Ibu Debbie, Ibu Tan Soktien, Mak Lan, Ibu Giok, Ibu Inawati, Bapak Busono Hendro, Bapak Widiono, dan Pendeta Yesaya Abdi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penyembuhan dan kekuatan bagi mereka dalam menjalankan pemulihan. Yang kedua, mari kita berdoa untuk perekonomian jemaat di masa pandemi. Kiranya Tuhan Yesus menopang dan membukakan jalan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Yang ketiga, mari kita mendoakan untuk daerah Putu Sibau, Kalimantan Barat yang sedang dilanda bencana banjir bandang. Kiranya banjir dapat segera surut dan para korban dapat diberikan kekuatan dan jalan keluar dalam menghadapi bencana ini. Berdoa juga agar korban dapat tertangani dengan baik. Yang terakhir, mari kita berdoa agar pandemi COVID-19 dapat segera teratasi dan bagi masyarakat Indonesia agar tetap melaksanakan disiplin kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kiranya protokol kesehatan ini dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh oleh masyarakat Indonesia, agar upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling di hotline gereja di nomor 0895 0262 588. Selanjutnya, persekutuan doa via Zoom akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 9 hingga 10 pagi. Mari kita ajak keluarga kita untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. ID dan password Zoom akan diinfokan melalui broadcast WhatsApp. Berikut kelas katekisasi. Bagi jemaat yang hendak mengikuti kelas katekisasi dapat mendaftarkan diri ke hotline gereja di 0895 0262 588. Terakhir, lomba foto Instagram 100 tahun GKMI dengan total hadiah 10 juta rupiah dengan tema GKMI yang kucintai. Periode pengumpulan foto pada bulan Agustus hingga November. Bagi jemaat yang tertarik mengikuti lomba fotografi, dapat melihat info lebih lanjut pada website fotografi.gkmi.net atau pada Instagram @gkmi-network. Demikian Warta Jemaat GKMI Anugerah 20 September 2020. Tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk stay at home and stay healthy.